Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, dan lain-lain. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari keadaan umat Islam Indonesia saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, umat Islam Indonesia pada saat itu sedang berada dalam cengkraman kaum penjajah Belanda, sehingga ketentraman umat Islam dalam menjalankan ibadah banyak terganggu, sebab hak-hak mereka dirampas oleh kaum penjajah. Kedua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang berfaham Wahabi dengan menentang tradisi umat Islam yang sudah sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan dari para wali. Mereka beranggapan bahwa keislaman masyarakat Nusantara waktu itu belum sempurna karena penuh dengan praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tuduhan syirik pun tak jarang diselamatkan pada umat Islam Indonesia yang berpegang pada tradisi. Bukan hanya itu, mereka juga telah membentuk kekuatan melalui pendirian organisasi-organisasi yang berwaham Wahabi. Selain kedua faktor yang terjadi di Indonesia tadi, ada juga faktor internasional, yaitu kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud, Saudi Arabia, yang mematenkan satu paham keagamaan saja, yaitu Wahabi, dengan melakukan pelarangan bermadhab, larangan berziarah ke makam syuhada dan makam Rasulullah. Bahkan mereka bermaksud menghancurkan Kubah Hijau, makam Rasulullah SAW di Madinah. Berdoa, bertawasul dilarang keras. Tidak boleh membaca sholawat, dalailul khairat, sebab kesemuanya dipandang syirik dan bid'ah. Parahnya lagi, raja ini bermaksud mengadakan muktamar khilafah untuk mengukuhkan dirinya, menggantikan Daulah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Umat Islam dari seluruh dunia diundang, termasuk juga Indonesia. Delegasi Indonesia diwakili oleh tokoh syariat Islam, Muhammadiyah, dan dari kalangan pesantren. Namun dari kalangan pesantren ditolak sebab tidak mewakili organisasi. Padahal kalangan pesantren sangat berkepentingan dalam muktamar itu. Mereka akan mengusulkan kepada Raja Saud agar memberikan kebebasan dalam bermadhab. Oleh karena itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren se-Jawa dan Madura yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Komite Hijaz sebagai utusan resmi dari kalangan pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari menyarankan agar Komite Hijaz ini tidak hanya untuk sekedar urusan muktamar saja, tetapi dikembangkan menjadi organisasi permanen untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya, usulan tersebut disepakati oleh para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut dengan suara bulat, dan dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Dengan demikian, organisasi NU ini berdiri untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui dan mengikuti madhab, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, berdirinya NU merupakan ujung dari perjalanan dan perkembangan gagasan yang muncul di kalangan para kiai. Sebab sebelum lahir Nahdlatul Ulama,
Terlebih dahulu muncul organisasi para pedagang yang bernama Nahdlatul Tujar tahun 1918, kelompok diskusi Taswirul Afkar 1922, dan gerakan pendidikan Nahdlatul Wathon. Motivasi kelahiran Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pulang dari Mekah setelah bertahun-tahun belajar di sana. Beliau terkenal ulama yang sangat dinamis dan mempunyai cita-cita untuk mempersatukan umat Islam dalam suatu perkumpulan atau organisasi keagamaan. Untuk mewujudkan hal itu, beliau menggandeng ulama yang sangat karismatik, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kedua ulama ini mencoba untuk mengorganisir dan memberi wadah serta mempersatukan umat Islam tradisionalis di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut ditempuh langkah-langkah. 1. Pada tahun 1916, Kiai Wahab mendirikan madrasah Jam'iyatul Nahdlatul Wathon di Surabaya. Madrasah ini berkembang dengan pesat dan membuka cabang di Semarang, Malang, Sidoarjo, Gresik, Lawang, Pasuruan, dan lain-lain. 2. Pada tahun 1919 berdiri Taswirul Afkar, sebuah madrasah dan forum diskusi keagamaan yang tujuan utamanya memberi tempat untuk mengaji dan belajar serta untuk membela kepentingan Islam. 3. Pada tahun 1924 berdiri organisasi Subanul Wathon, artinya Pemuda Tanah Air. Organisasi ini mempunyai kegiatan membahas masalah agama, dakwah, peningkatan pengetahuan bagi anggotanya, dan lain-lain. Pada tahun 1926 akan diselenggarakan Kongres Islam Sedunia di Mekah yang diikuti perwakilan dari organisasi-organisasi Islam di dunia. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk suatu komite yang bernama Komite Hijaz yang beranggotakan para alim ulama dari berbagai daerah guna mengikuti kongres tersebut. Dalam rapat atau sidang Komite Hijaz tersebut memutuskan dua hal, yaitu 1. Meresmikan dan menentukan Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang akan dikirim menemui Raja Ibnu Saud dan mengirim delegasi ke Kongres Islam di Mekah. Adapun yang dikirim ialah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad bin Naim Al-Misri. 2. Membentuk sebuah jam'iyah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk membina terwujudnya masyarakat Islam yang berdasarkan akidah atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Mayoritas anggota NU berada di Jawa, khususnya Jawa Timur, sepanjang Pantura, Jawa Tengah, Cirebon, dan Banten. Adapun di luar Jawa meliputi Banjar, Kalimantan Selatan, Batak, Mandailing, Sumatera Utara, Bugis, Sulawesi Selatan, Sasak, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Cabang tersebut berdiri pada kurun waktu 1930 sampai 1940. Kiprah NU yang paling menonjol ialah di bidang pendidikan. Jumlah madrasah meningkat pesat pada waktu 1920 sampai 1930-an. Untuk mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tersebut dibentuk Lembaga Pendidikan Ma'arif pada tahun 1938. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Adapun tokoh besar pengurus Nahdlatul Ulama ialah 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang.
2. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. 3. Kiai Haji Bisri Samsuri, Jombang. 4. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Semarang. 5. Kiai Haji Asnawi, Kudus. 6. Kiai Haji Maksum, Lasem. 7. Kiai Haji Nawawi, Pasuruan. 8. Kiai Haji Nahrawi, Malang. 9. Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Surabaya. Nama dan lambang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang berhaluan atau berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara harfiah terdiri dari kata Nahdhah yang berarti bangkit atau kebangkitan, dan dari kata ulama yang artinya orang-orang yang ahli agama. Jadi Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para alim ulama. Nama NU diusulkan Kiai Haji Alwi Abdul Aziz dari Surabaya. Lambang NU berupa 1. Gambar bola dunia atau bumi yang mengingatkan manusia itu berasal dari tanah dan kembali ke tanah. 2. Dilingkari tali tersimpul yang melambangkan ukhuwah atau persatuan, dan ikatannya melambangkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dikelilingi 9 bintang. 5 bintang di atas khatulistiwa, 1 bintang besar melambangkan Nabi Muhammad SAW, sedangkan 4 bintang di bawahnya melambangkan 4 sahabat atau khulafaur rasyidin. 4 bintang di bawah garis khatulistiwa melambangkan 4 mazhab. Di samping itu, jumlah seluruh bintang 9 juga melambangkan Wali Songo. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, imam mazhab, dan Wali Songo yang akan memberikan sinar dan petunjuk jalan yang benar. Tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia. Semua jenis lambang tersebut dilatar belakangi warna putih, di atas warna hijau. Warna putih melambangkan kesucian dan warna hijau melambangkan kesuburan. Lambang ini diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah dari Surabaya setelah beliau melakukan sholat istikharah.